Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Eka Mahendra, NIM 23014041. Saya dari Prodi T3 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang telemedikal dalam fisioterapi di era digital. Apa kalian tahu itu apa namanya telemedikal dalam fisioterapi di era digital? Baik, kalau gitu saya jelaskan satu-satu. Yang pertama itu telemedikal itu adalah layanan kesehatan jarak jauh yang memanfaatkan teknologi dan informasi dan komunikasi. Dalam fisioterapi dikenal sebagai telerehabilitation, yaitu terapi fisik dilakukan melalui media digital seperti video call atau aplikasi khusus. Tujuannya ialah menjaga kesinambungan perawat pasien tanpa harus datang langsung ke klinik gitu. Dan di sini bentuk telemedikal dalam fisioterapi itu ada 4. Yang pertama itu telekonsultasi. Pasien berkonsultasi dengan fisioterapi melalui video atau sejenisnya. Yang kedua itu telemonitoring, itu pemantauan kemajuan latihan pasien dari rumah dengan bantuan aplikasi. Yang ketiga itu bisa teleedukation atau edukasi pasien tentang postur atau latihan dan pencegahan cedera secara daring. Yang keempat itu bisa metode Excel, itu adalah bersifat panduan atau latihan menggunakan sensor gerak atau kamera gitu. Dan di sini saya akan membahas manfaat telemedikal bagi fisioterapi. Manfaat yang pertama itu meningkatkan akses layanan bagi pasien di daerah terpencil. Baik, yang kedua, efisien waktu dan biaya. Yang ketiga, bisa monitoring berkelanjutan. Itu bisa pasien tetap bisa dipantau proses terapinya. Yang keempat, bisa edukasi mandiri. Edukasi mandiri ialah pasien dapat belajar latihan dan postur dengan panduan digital. Dan selanjutnya tentang keterbatasan. Yang pertama, tidak semua pasien itu bisa melakukan latihan dengan benar tanpa pengawasan langsung. Yang kedua itu masalah koneksi internet atau keterbatasan alat di rumah sakit. Contohnya gitu. Di sini itu saya akan membahas tentang tantangan dan keterbatasan selanjutnya.
Kerahasiaan data pasien itu harus dijaga. Rekam medis dan video konsultasi itu harus dijaga. Yang kedua itu belum semua fisioterapis terbiasa menggunakan teknologi digital. Baik, selanjutnya etika dan regulasi. Yang pertama itu bisa mencantum pada kode etik profesi atau profesi fisioterapi dan undang-undang ITE tentang perlindungan data pribadi. Dan selanjutnya fisioterapi wajib menjaga kerahasiaan informasi pasien. Dan yang ketiga ini yang selanjutnya, penggunaan aplikasi harus memenuhi standar keamanan data atau ya sejenisnya gitu. Dan keempat, diperlukan izin praktik dan disesuaikan sesuai regulasi Kemenkes. Baik, di sini saya melanjutkan di sini. Selanjutnya implementasi di Indonesia. Beberapa rumah sakit dan stasiun kesehatan sudah menerapkan telegraf atau misalnya Halodoc dan klinik dokter. Di Indonesia banyak. Contohnya bisa Halodoc itu lewat aplikasi. Kalau klinik itu bisa juga. Yang kedua, selama pandemi COVID-19, telemedical ini menjadi solusi utama untuk terapi jarak jauh. Yang ketiga itu bisa pemerintahan mendukung sesuai Permenkes nomor 20 tahun 2019 tentang penyelenggaraan telemedical antar fasilitas layanan kesehatan gitu. Dan di sini itu kesimpulannya itu saya jelaskan kesimpulan. Kesimpulannya adalah telemedical membantu fisioterapis menjadi lebih inklusif atau efisien. Tantangan utama adalah etika, terus bisa profesional, keamanan data, dan efektivitas terapi. Peran fisioterapi sangat penting dalam menjaga kualitas terapi meskipun dilakukan secara daring. Dan sumber referensi itu bisa dilihat Kementerian Kesehatan di Kementerian Kesehatan RI 2019, Permenkes nomor 20 tahun 2019 tentang telemedical. Yang kedua bisa dilihat dari Word atau jurnal bisa, atau di internet yang lainnya. Dan segitu saja presentasi saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua. Dadah.